Ketika kapan nikah, doain ya gitu. Jadi kita nggak perlu ntar aku kalau mau menikah aku tuh nanti 3 tahun lagi itu pasti nanti panjang. Jawaban cerdas 3 ya. tahun. Bude itu ya dulu gitu loh. Bude itu dulu tuh nggak pakai nunggu Pak D itu sampai mapan dulu ya, kita mulai dari bawah bla bla dan sebagainya. Akhirnya jadilah khutbah jadinya. Ya. Berilah jawaban yang tidak memberikan potensi bertanya ulang. Yes. Jadi begitu. Gitu kan. Ini topiknya seakan menjadi template ya setiap bulan Ramadan, setiap mau menjelang lebaran. Masalahnya selalu ditanyakan masih setiap tahun gitu kan. Trik menjawab pertanyaan kapan nikah. Oke, jujur. Yes. Waktu bujang-bujang Anda berdua dulu nggak tahu ya, kalau cowok mah jujur aku pernah ditanyain tapi nggak frekuensi nggak sebanyak sepupuku yang cewek. Yang perempuan ya. Kenapa ya? Pernah bener ya Kak Niti waktu dulu masih bujang gitu kan, masih single, pernah ditanyain itu sama anggota keluarga. Kapan? Kalau lagi kumpul sama keluarga itu kalau sesama gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya di antara para sepupu itu belum ada yang menikah, itu masih aman. Tapi ketika sudah ada yang mulai satu sudah menikah, nah itu yang lain-lainnya akhirnya mulai berjajar. Pertanyaannya adalah kapan nikah, begitu kan? Kapan nikah? Jadi kayaknya akhirnya kapan nyusul gitu. Ya diajak ke sini pasangannya, diajakin yang disuruh cepet-cepet ngelamar kayak gitu-gitu kan, gitu kan. Betul. Jadi kan yang ada setempat itu kan kayaknya mulai menghindar begitu kan. Akhirnya kayak bikin tanpa disadari juga bikin ini ya, perkumpulan sendiri ya, gap-gap yang udah mulai usia-usia rawan gitu kan, akhirnya ngumpul-ngumpul sendiri, menjauh dari Pak De Bude, Tante Om, kakek nenek semuanya yang sudah ini, yang apalagi yang jangan sama Bude itu mesti nanti ditanya, kan bergeser. Iya, Bude sama Pak De kumpul di ruang tamu, kita ngumpul di kamar. Yes, tapi yang biasanya yang satu ini ya, yang rawan-rawan ditanya ya gitu. Biasanya kan kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak menghindar begitu ya. Dan akhirnya kan ketika setiap kayaknya jadi beban ya gitu loh. Setiap mau ketemu sama keluarga besar tuh adalah kayak cemas aja perasaannya. Aduh, males banget itu. Jadi beban ya. Happy, nah kan? Kalau itu sih aman ketika itu secara pribadi itu adalah orang-orang yang agak-agak cuek begitu ya. Nggak masuk hati gitu ya. Dan itu akan sangat, yang tidak baik adalah ketika yang sensitifan. Yes, begitu. Terus apalagi kalau baperan, apalagi kalau lagi punya masalah sama pasangannya. Apalagi kalau ada yang punya masalah, yang punya kegagalan berpola, setiap berpacaran mau serius selesai gitu, bubar kayak gitu-gitu kan, jadi rasanya kan sakit gitu ya. Bener. Oke, kadang kala gini loh pendengar itu, jangan tanya dulu ke pendengar, kalian bertiga di studio pernah ngalamin situasi itu enggak? Strategi topik gitu kan. Oke, kita jabanin permintaan Anda. Kak Okta, gimana? Pernah ngalamin situasi? Pernah. Apalagi misalnya sudah pacaran lama, misalnya begitu. Jadi, nah sebetulnya nggak enak itu akhirnya kan jadi merusak silaturahim ya. Benar. Nah, bisa jadi yang tanya itu juga niatnya baik, sudah dewasa, sudah kerja, sudah kok nggak cepat menikah begitu. Nah, namun kan dari sisi yang lain tuh bisa jadi berdampak buruk bagi yang ditanyain. Akhirnya jadi bete dan sebagainya. Nah, justru tema ini itu menjadi bekal ya ketika nanti kita lebaran. Ketika ini sebenarnya kayak pingpong nih. Di satu sisi bagi kita yang ditanya ntar gimana kita nyikapinnya. Nah terus bagi pendengar juga yang sukanya tanya gitu, yang mbok kreatif gitu loh. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan kopas aja jawabannya. Tapi pertanyaannya tetap gitu kan. Aja kapan nikah, kapan nyusul, kapan nyusul, kapan punya anak, kapan nambah lagi. Pasti kok pentakonnya subjek, objek, predikatnya pasti sama aja. Oke. Jangan tanya saya ya, nggak usah ya, skip aja ya. Aku juga pernah ditanyain situasi yang sama, tapi posisiku belum pernah. Aku tuh setiap kalau punya cewek nggak pernah terbuka sama keluarga. Modelku gitu. Cuma kalau udah mau serius, mau lamaran baru melibatkan keluarga, gitu kan? Ya apa ya? Aku pikir keluarga itu memang harus dilibatkan untuk hal-hal yang serius aja. Kalau yang belum pasti-pasti ngapain? Takutnya ya itu
akan memberikan ekspektasi yang lebih. Kalau nggak jadi ya nanti gelo gitu. Kalau aku yang ngejalanin mah enjoy aja gitu ya. Tetapi kan impactnya terhadap orang, mungkin ekspektasi keluarga besar kan nggak gitu terhadap kita kata gitu kan. Apalagi orang udah sepuh, orang tua kita gitu kan. Tapi kan harapannya adalah tadi sudah sampaikan sama Kak Okta, agak kreatif dikit lah kalau mau basa-basi, kalau mau tanya-tanya kabar gitu. Kadang-kadang kan ketika sudah yang belum menikah pertanyaannya kapan menikah gitu kan. Nanti kalau udah menikah pertanyaannya kapan punya anak. Kalau udah punya anak kapan nambah. Kok nggak nambah sih? Kalau udah anaknya banyak gitu kan nanti tanyanya jadi kapan punya mantu. Iya, terus aja kayak gitu. Jadi kayaknya kok pertanyaannya ini ya apa namanya sudah bisa ditebak ya gitu. Kapan punya mantu? Kapan punya cici? Terus aja ya. Dan itu pertanyaan-pertanyaan bikin beban kan. Bikin beban. Kan orang nggak tahu masalah kita. Ya setiap orang sih pinginnya cepet nikah misalnya, cepet punya cucu dan sebagainya. Tapi kan setiap orang, apalagi kami belajar dari klien-klien kami, problematika internal itu kan sangat dinamis ya. Betul. Dan itu nggak mungkin kalau diceritain kan. Yes. Nah akhirnya kita berpikirnya gini, berarti ini yang harus disiapin itu adalah kitanya atau yang berpotensi ditanyain. Karena kita nggak mungkin menuntut kamu akan bertanya dengan model gini dong. Iya, atau mungkin kita bikin kertas ada tulisan jangan tanya aku ini, tanya yang lain kan nggak bisa. Atau pakai t-shirt aja tulisan itu daripada kita ngomong langsung gak enak kan. Woconi gitu. Atau tulisannya selalu kalau ditanya kapan nikah jawabannya adalah maybe gitu ya. Maybe yes, maybe not. Oke, kita akan belajar selama 45 menit ke depan karena udah 15 menit intro dengan kasus-kasus kita ya. 45 menit tersisa kita akan fokus belajar bagaimana trik yang menjawab dan yang bertanya. Terkait permasalahan sangat serius bagi para jombloers, yaitu apa? Sensitif kali pertanyaan ini, kapan menikah ya? Iya, kadang-kadang kita nggak pernah berpikir kamu sih enak hanya keluar kapan menikah. Tapi dua kata itu macet kena mental, macet kena perasaanku. Kamu enak habis tanya gitu, dapat jawaban makan-makan, guyon-guyon. Aku sampai rumah masih kepikiran. Nah, itu masalahnya. Itu kan. Oke, kita mau mulai dari mana dulu nih kakak-kakak? Dari pelaku apa tertuduh? Dari yang ditanyain kali ya. Yang ditanyain dulu kan. Boleh. Gimana enaknya konsepnya? Jadi harusnya? yang harusnya disiapin dulu adalah konsep diri kita. Jadi setidaknya kita sudah punya rule yang jelas dulu. Contoh misalnya, aku akan menikah dalam waktu dekat atau masih lama? Nah, usia berapa? Gitu. Atau misalnya aku nggak pengen menikah. Baik. Oke. Nah itu boleh loh kita tetapkan dulu. Sehingga misalnya nih aku nikahnya nanti lama aja deh, nanti kalau aku sudah punya penghasilan, aku sudah punya rumah yang begini, baru aku akan nikah. Oke. Nah jika itu yang ditetapkan ya sudah. Jika ditanyain kapan nikah, oh ya mohon doanya ya. Nah kamu itu loh kan kadang-kadang cywar juga ya saudara, jadi kayak menekan gitu. Betul. Kan kayak harus manut. Itu lo udah nikah Nah dibanding-bandingin gak seneng banget aku. Sumpah gak nyaman. Serius. Yang repot bener-bener Mas Andri tadi, acaranya udah selesai, kitanya masih kepikiran. Nah itu kan gimana cara nyetopnya itu. Kalau kita itu sudah punya prinsip sendiri, jadi jadikan ajang silaturahim itu memang ajang untuk ya silaturahim, ketemu begitu. Apapun yang dikatakan, Anda dikata-katain apapun juga, itu hanya untuk lip service saja. Oh iya, terima kasih, doakan ya. Nah, gitu. Nanti datang ya. Udah kayak gitu aja. Nggak sampai masuk hati karena saya sudah punya prinsip. Aku menikah nanti dulu. Aku nggak menikah dan sebagainya. Nah, termasuk juga kalau tadi pertanyaannya belakrak tentang kapan punya cucu, kapan mantu dan sebagainya. Oh ya doakan ya. Dan kalau kita sudah punya prinsip, misalnya biarkan anakku mau anak berapa itu urusannya anakku. Aku nggak mau ikut-ikut, memang butuh cucu, pengen cucu tapi kan nggak ikut-ikut. Menarik loh kalau kata Kak Okta itu hanya sekedar sebagai lip service. Boleh nggak sih kita menyampaikan apa sebenarnya ada dalam pikiran kita walaupun itu omongan itu menyakitkan? Maksudnya ke lawan bicara kita, aku nggak mau menikah karena aku belum siap secara ekonomi bla bla bla. Halahnya apa tuh? Harus sedetail itu. Kamu sudah punya semuanya. Kacau. Kalau itu nanti akhirnya nggak jadi makan opor kayaknya. Jadi kalau pulang. Jadi begini, itu bisa gini. Apakah tidak boleh menjawab
pertanyaan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, itu boleh. Tapi kita lihat dulu konteksnya di mana. Gitu ya. Ketika nanti ini berkumpul dalam keluarga besar gitu. Kalau saya bahasanya cari asiknya aja. Bahasa cari amannya aja. Cari cepet udah, habis itu biar bisa cepet makan opor. Udah, gitu aja gitu. Jadi akhirnya jawabannya adalah jawaban pendek. Ketika kapan nikah, doain ya gitu. Jadi kita nggak perlu ntar aku kalau mau menikah aku tuh nanti 3 tahun lagi, itu pasti nanti panjang. Jawaban cerdas 3 ya. tahun. Bude itu Jawaban ya cerdas dulu gitu loh. Bude itu dulu tuh nggak pakai nunggu Pak D itu sampai mapan dulu ya, kita mulai dari bawah bla bla dan sebagainya. Akhirnya jadilah khutbah jadinya. Ya. Berilah jawaban yang tidak memberikan potensi bertanya ulang. Yes. Jadi begitu aja, tapi menjawabnya itu kita jawabnya karena kan kita udah punya konsep diri kan. Nah, jawabannya itu yang asik aja, yang baik. Gitu, yang baik. Jadi akhirnya nanti berdampak untuk kita juga gitu loh. Dan akhirnya kan kita juga karena udah punya konsep diri, akhirnya kita kan lebih netral suasana hatinya ya. Jadi nggak pakai sebel-sebel kayak begitu kan gitu. Mesti tanya, mesti lah kayak gitu. Nggak perlu kayak begitu. Oh, doain aja ya, cepet. Nanti Bude ini ya, kalau bahasa saya selalu berkata kadang-kadang kayak gitu, agak guyonannya gitu. Kalau kamu udah nggak kuat bahasanya, nanti Bude nyumbang berapa Bude? Udah langsung kayak begitu aja, langsung udah berhenti loh. Ya. Nanti kalau kamu nikah nanti Bude nyumbang beneran ya Bude ya. Tak inget tuh Bude, udah. Iya, nggak apa-apa, jadi dibuat sefun mungkin lah. Yes, sefun mungkin aja, karena gini loh. Itu yang kita tidak tahu itu adalah bisa jadi kalau kita berangkat dari sisi yang penanya gitu ya. Mereka paling cuma aku ini basa-basi aja, aku nggak tahu, aku bingung mau nyapa ponaanku tuh kayak dengan gimana. Kayaknya soalnya dari turun temurun aku ya dari dulu ditanyainnya kayak begitu. Jadi itu yang baik menurut kayaknya itu sudah template tahunan ya gitu loh. Seperti password kalau mau ngomong memulai. Jadi gini, karena gitu ya. Bisa jadi kan anggapannya Bude, Pak D, Om Tante kan dulu juga pernah muda. Pasti dia juga ditanya hal yang sama. Jadi akhirnya dia juga berpikir, oh kalau setiap ketemu keluarga besar itu harus pertanyaannya ya kayak gitu. Jadi kan akhirnya karena kita tahu gitu, bawanya asik-asik aja. Yang perlu dijaga itu adalah sebetulnya tentang diri kita sendiri ya gitu. Pada saat kita menjawab, memberikan jawaban sama bagaimana kita menerima itu kan di dirinya kita gitu loh. Respon intinya merespon bagaimana pertanyaan orang terhadap kita itu bagaimana. Ya kalau kamu terlalu emosional dan baper, meresponnya ya lawan bicaranya pun akan memberikan frekuensi yang sama. Benar kira-kira. Oke. Pertanyaan apa ya? Tadi pemilihan jawaban yang langsung bikin lawan bicara maklakap dan tidak memperpanjang pertanyaan. Trik selanjutnya apa maneh Kika? Apalagi? Sebetulnya langkahnya itu nanti ada aja ketika jalan. Yang pasti adalah tentang konsep dirinya dulu. Jadi gini, mumpung belum Lebaran masih ada waktu. Masih ada waktu ya untuk prepare ya. Jadi sekarang mempertanyakan konsep diri. Konsep diri tentang menikah. Seberapa Anda itu butuh menikah? Oke. Karena nggak semua orang butuh menikah. Ada yang butuh menikah cepat, ada yang butuh menikah lama, dan ada yang nggak butuh menikah. Nah, kenapa? Dan ketika sudah menemukan, oh ya aku tuh saja butuh nikah cepat. Kenapa? Pelajari juga, belajarlah dari apa? Kalau di konten-konten kami ada juga bagaimana resiko-resiko menikah gimana? Sudah siapkah tentang dan sebagainya itu? Iya, aku pernah loh lihat konten kalian. Ternyata orang selama pacaran itu nggak cuma hai seneng ya. Kalau memang mau serius ke jenjang selanjutnya, beberapa pertanyaan harus kalian berdua jawab. Asesmen kayak asesmen. Benar ya. Tujuan bersama pernikahan apa udah mulai ditentukan. Betul. Kalau punya anak terus rencananya bagaimana? Bagaimana pendidikannya? Banyak. Nah, itu kan akhirnya ketika kita sudah belajar, nah ini masih ada kurang lebih 2 mingguan ya ini. Nah, belajar sehingga akhirnya bisa menentukan aku tuh mau nikah sekarang atau cepat. Jadi ketika nanti saat silaturahim rame-rame dengan keluarga besar, itu kita juga sudah bukan pada posisi galau. Sudah punya jawaban. Nah, sehingga kalau akhirnya belajar dari triknya Kak Niti tadi, ngomongnya hanya sekedar lip service saja. Nah, selebihnya adalah aku pokoknya gini. Sehingga nggak kepikiran, kalau tadi istilahnya Mas Andri kan ini tadi, sehingga akhirnya nggak kepikiran. Gitu. Yuk, kalau Anda para jombloers dan situasinya sama dengan yang sering Anda hadapi tiap tahunnya, masa nggak lelah guys? Ayo break polanya di sini belajar gitu ya. Anda bisa telepon on air langsung di 031 732 7102
WhatsApp juga bisa di 0811 304 9800. Live chat YouTube Sonora Surabaya, live IG di Kata Okta Kartika dan live Facebook di chat Okta Kata Kartika ya. Oke, menata diri dan mempunyai konsep diri itu penting banget. Dari mana kita memulai agar kita paham dengan konsep diri kita? Kan wong bingung. Nggak semua situasi kebutuhan pernikahan itu, apalagi dalam konteks yang cepat ya, itu karena kebutuhan konsep diri loh. Tapi karena situasi juga, kayak aku contohnya. Aduh buka situasiku gitu kan. So far ya, aku sudah pacaran dengan istriku yang sekarang tuh udah istriku yang sekarang berarti enggak, ada yang dulu. Maaf cabut pak. Salah omongan pak. Mantan saya dulu dan sekarang sudah menjadi istri saya. Iya. Kan ya. Aduh, ngomong karo skill gue baca rotak hati yo. Oke. Situasinya adalah sudah belum pacaran waktu itu. Oke. Kemudian pacaran, tapi ya pacaran hanya untuk inilah ya. Ben aku gak diklaim sebagai jomblo seumur hidup. Iya. Pernah kan cowok Ya, yes, gitu ya. kan. Yo lek cocok lanjut, lek gak cocok ya wis udah tahu pengalaman, wis tahu pacaran lah Iya, oke. mendekatkan perasaan. Kemudian karena dia ikut ayahnya kerja di Freeport di Papua, LDRan dong, aku di Surabaya, dia di Freeport gitu kan. Oke, habis itu wis ya cuma quality time untuk bertemu. Zaman segitu tuh belum ada HP on call video, masih HP jadul. BBM Bu, tak bongkar ya Bu ya. Tahu deh ketok tadi. Kan cuma gitu kan. Oke, yang kalau ada ping gitu. Oke, kemudian karena dia pulang ke Jawa, habis itu balik lagi ke sana. Ketemunya ya di Bandara Juanda. Waktu dia mau berangkat dan pergi. Oke. Habis gitu ya namanya LDRan, walaupun setiap malam teleponan, tapi kadang perasaan itu nggak bisa menipu ya. Antara dalam satu tempat dengan frekuensi pertemuan saben dino ketemu dengan telepon setiap malam itu beda gitu, beda. Nggak tahu sih kalau aku sih ya. And then kayak kita pada kata sepakat putus. Pacaran saya itu saulah langsung putus. Putus kayak ayahku sakit sampai meninggal dunia. Ku kabarin aja dia, ayahku meninggal. Entah apa yang diterima oleh istriku, dia tuh ya berduka cita. And then 40 hari setelah ayahku meninggal, keluarga besar mengumpulkan aku, karena aku anak tertua. Wis, kon saiki dadi kepala keluarga. Oke, ya. Kapan nikah? Oke. Terus aku tanya, apakah dengan menikah kedudukanku sebagai kepala keluarga disangsikan? Wajar dong aku bertanya begitu. Kenapa harus dengan menikah kalau belum siap hanya untuk menjadi posisi kepala keluarga gitu kan? Kepala keluarga kan nggak harus menikah. Yang penting kaitannya dengan permasalahan keluarga dia bisa handle, udah cukup. Kan? Habis gitu, yo gak elok omku bilang. Kemudian budeku, yo gak semestine. Oke, bla bla enggak. Akhirnya aku wis bingung, daripada aku memulai dari nol, aku hubungi lagi. Hubungi lagi mantanku. Ayo balik mana? Tapi dia wis ngira balik mana kan tujuannya kan ditekan untuk menikah. Iya, akhirnya aku bilang apa ada aja dan akhirnya menikah. Nah, maksudku gitu Kak Okta. Di situasi-situasi yang memang harus kebutuhannya menikah cepat karena situasi yang tidak bisa terhandle karena tekanan keluarga besar seperti ini kan case-nya beda. Kan? Nah, untuk case yang sama dengan aku gimana ya, rata-rata ya, aku gak ngomong gak semuanya, pada kondisi give up. Ya wes nerima keadaan, ya wes manut. Tidak bisa speak up atas kondisi kita. Masalahnya like manut, kemudian dia nyaman dengan situasi itu, is okay kayak aku. Kan gak semua orang kayak aku, masalah. Iya, banyak yang enggak. Piye ini. Nah, maka itu ya memang jodoh itu kan tangan Tuhan ya. Dan bersyukur kan Mas Andre jodoh akhirnya meskipun dalam kondisi ketertekanan saat. Yes. Nah, yang menarik adalah nggak semuanya harus dengan tertekan loh. Kadang-kadang ada yang karena galau, konsep dirinya nggak jelas. Akhirnya apakah itu dijodoh-jodoh? Sebetulnya kalau Mas Andre kan memang kondisi ya. Yes. Ada yang nggak kondisi loh. Tapi akhirnya karena konsep dirinya nggak jelas, akhirnya mudah terombang-ambing, akhirnya menikahlah. Nah, maksudku itu, gimana kita bisa memahami konsep diri? Pertanyaan apa dulu yang disampaikan kepada diri kita sendiri gitu loh. Biar kita mengenal konsep diri kita. Paling gampang tuh begini, pertanyaan sederhananya. Butuh nikah tah? Catat ya guys, butuh nikah. Butuh pasangan tah?
Dan harus dijawab oleh diri kita juga. Iya, Iya, kita sendiri, iya. kita sendiri. Oke. Pasangan tuh nanti kamu untuk apa? Kamu butuh itu untuk apa gitu. Sekedar untuk antar jemput kerja kah? Lu pakai ojek selesai. Kalau jawabannya normatif, Iya. untuk agar diterima oleh nilai dan norma sosial. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tinggal Terus? ketika gitu kan ada resiko dan konsekuensi. Oh iya iya. Nah, siapkah untuk itu? Contoh misalnya, ya ben aku gak digriseni terus. Ah. Pokoknya aku sudah nikah kan aku nggak ditanya lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Terus kalau kamu sudah nikah, apakah pertanyaannya sudah selesai? Siapkah dengan itu? Ketika cuma nikah, karena ada kasus-kasus di mana itu kami ada yang sesuai dengan itu. Jadi sesuai dengan norma sosial. Pokoknya nikah. Das. Udah, saat nikah bahagialah semuanya. Ternyata, Pertanyaannya nggak berhenti. nah pendek kata begini, karena surveinya tuh mepet, data-data tentang pasangannya kedua orang ini tuh sangat sedikit. Begitu nikah mereka punya banyak waktu untuk saling mengenal dan ternyata gak cocok. Tapi sudah kadung nikah. Ini loh yang bikin situasi nggak nyaman lagi gitu Itu. kan. Dan ketika ini kondisi ini, orang-orang yang kemarin nyuruh-nyuruh nikah mana? Terus gak mau Ya, peduli dengan ini, urusan angkat hati tangan. kita. Iya. Ya sabar Ya, aja. Ya kamu gimana loh nanganinya? Ya kamu yang harus ngerti. Kamu ambil tanggung jawab ya harus ambil resiko. Ih, enak banget ya Dika ngomong gitu. Padahal dulu engkau yang menekan aku segera menikah gitu kan. Makanya tema ini kan sebenarnya pintu masuk, sebenarnya salah satu pintu masuk untuk terjadinya pernikahan-pernikahan yang sebenarnya kurang cocok begitu. Nah, makanya ketika tadi Mas Andri tanya adalah gimana kita ngecek konsep diri kita sudah siap nikah atau belum, tanya aja. Kenapa butuh nikah? Seberapa butuh? Oke. Kalau misalnya sudah terjadi terus kondisinya gimana? Sudah punya rencanakah? Halah wis jalan aja lah. Hidup mengalir bagaikan air. Oke, ketika arahnya sesuai yang dengan kita bayangkan, apalagi kita suka non drakor ya, kok romantis banget gitu ya. Padahal kenyataannya Nah, misalnya pada kenyataannya habis mandi sila yang suaminya naruh anduk dikelemprakno langsung. Datang Ojo berharap anyong hasil. loh kok gak seperti ekspektasiku ya. Nah, itu. Nah, itu Aduh. gimana? Begitu. Oke. Karena ada juga ini ya apa namanya bicara tentang menikah karena untuk norma ya, Ya. norma sosial. Ada salah satu klien tuh yang begini dia. Dia itu aku udah kerja, aku udah selesai kuliah, terus abis itu udah kerja. Udah kerja, udah punya penghasilan kan berarti ya, penghasilan cukup lah. Terus udah punya pacar, Oke. gitu. Terus apa lagi? Yaudah nikah yuk, gitu kan? Nah, kemudian pernikahan berjalan setelah punya anak gitu ya. Mulai masalah itu muncul. Gitu kan, sampai akhirnya datang konsultasi. Pertanyaan dia cuma begini aja. Aku kira gitu ya, dengan kan ini normanya kan begitu. Jadi kita bertanya, Bapak menikah itu karena apa ya? Karena kan normanya begitu. Kita dari Sudah sekolah, bahasanya kan gitu, habis sekolah, kuliah, kerja, nikah. Udah. Nah, aku pikir dengan aku menjalankan sesuai dengan norma itu kan beres. Ternyata ruwetnya luar biasa, gitu kan? Ruwetnya luar biasa. Sampai dia pikir begini adalah, sampai di satu titik dia bilang, aku itu punya pabrik loh, gitu kan? Aku tuh lo bisa ngendalikan anak buahku, karyawanku tuh aku bisa kendalikan. Pabrik itu dari yang belum jadi apa-apa sampai besar tuh aku bisa. Tapi kok aku nggak bisa ngendalikan di kondisi rumah tanggaku ya? Dia bilang gitu. Padahal aku kan semuanya udah jalan sesuai dengan normanya. Nah, akhirnya kan berhenti di situ gitu loh. Apakah nggak boleh menikah itu untuk alasan norma? Lo boleh, tapi belajarnya terus. Nggak boleh berhenti di situ. Udah kan, udah nikah, udah kan, sudah kan, udah punya anak, udah tak kasih uang, udah ya kamu makan ya buat belanja. Kan bukan cuman itu aja, kan banyak konsekuensi lainnya yang harus tetap dibicarakan, ya dipersiapkan itu tadi. Salah satunya mental tadi itu juga gitu. Ih, menarik banget ya, dalam artian gini. Nah, ini tadi Kak Okta, kalau udah di tahapan kita paham tentang konsep pernikahan yang akan kita putuskan, kapan kita menikah, plan juga sudah ada. Saat halal bil halal, saya ditakoni ngono kudune jawab piye. Nah, itu tadi akhirnya ada doanya ya. Doa aja ya. Iya. Nah, akhirnya kan nggak masuk hati. Ya, karena ya, aku sudah punya ketetapan. Nggak perlu kita menjelaskan ke keluarga tentang apa yang menjadi konsep rencana. Nggak perlu. Itu tadi nanti panjang loh. Rendangnya habis loh nanti. Aku pikir akan selesai dan paham mereka. Khawatirnya gini, Mas Andri. Gimana? Ketika kita ternyata konsep kita ini beda dengan orang itu gimana? Iya. Contoh misalnya, aku sudah punya calon pasangan, tapi beda culture,
beda budaya dan ada banyak perbedaan lainnya. Nah, kalau tak sampaikan, loh ngapain sih kamu nanti kalau sama orang itu jadi begini loh, nanti begini begitu loh. Paham. Oke. Itu. Jadi kan gak enak juga. Kalau gampang sih gini, ini pribadi nih, ini pengalaman pribadi. Kalau nggak pertanyaan itu tadi, kalau setiap ditanya gitu, doain ya, gitu kan, doain biar lancar ya, kayak begitu. Kalau enggak kan nanti, kalau masih ditanya terus kayak begitu, biasanya jawabnya adalah kapan rencana nikah? Nanti Desember. Terus Desember tenan kurung nikah piye Kan nggak bilang tahunnya. Oh iya juga sih. Iya kan bulan Desember. Kalau Desember. ditanya Desember, Nanti kalau begitu tahun depan ketemu lagi loh. Katanya kemarin Desember loh. Ya berarti Desember. Saya kan belum bilang tahunnya. Iya benar. Ya itu kalau itu jawaban ini ya untuk ngeles alus lah. Yes, ngeles alus udah ada bulannya gitu kan. Nanti ini kalau enggak tadi itu nyumbang berapa Bude? Kalau terakhir maksudnya sampai dikejar terus kayak begitu ya udah grup gemes banget ya udah. Paling gampang pertanyaan terakhir kayak gitu. Iya, nanti Bude mau nyumbang berapa gitu. Oh beneran nanti pokoknya kamu kalau nikah kamu tak nyumbang. Oh beneran ya Bude tak catat ya. Kalau perlu ngambil handphone dan dicatat. Bude nyumbang apa aja. Oh Bude nanti gedungnya ya. Bude nanti cateringnya. Bude 1 gedung, Bude 2 catering, Bude 3 nanti souvenir, Bude 4 honeymoonnya. Udah sekalian aja pasti kan di. Aku tuh pernah punya pengalaman ya. Jadi ini semoga Budeku nggak denger ya. Bude, sepil aja. Sepil ya. Inisialnya Bude. Oh gitu ya. Aku juga punya pengalaman nih ya. Kita sharing pengalaman aja ya sahabat Sonora karena itu relate dengan kehidupan sosial. Untungnya aku tuh punya sepupu yang bestiku banget. Walaupun dia sudah menikah, kalau melihat aku teraniaya dia selalu pasang badan. Ya, bisa aku kayak punya begitu. sepupu yang besti banget begitu dan aku situasinya belum menikah waktu itu. Bener, waktu nenekku sendiri yang tanya dibanding orang tua tuh membandingkan maksudnya baik gitu ya. Bo ya kayak sepupumu ya udah nikah. Walaupun kamu udah punya kerjaan sama paling nggak biasa level ya juga nikah loh. Nah, adikku yang dibandingin sepupu yang dibandingin ini denger dan langsung menjawab gini ke nenekku. Aku diam aja. Nek, jadi orang tua itu jangan suka membandingkan. Doakan aja si Andre cepat nikah kayak kita ngebagian nenek. Doakan aja umurnya nenek panjang. Dia juga mukul halus. Yes. Umurnya nenek panjang. Waktu Andre nikah nenek bisa foto bersama di Kuade. Sejak saat itu nenekku kelakep. Setiap tahun tuh bertanya. Intinya orang tua itu harus dipahamkan. Ya. Tapi mahaminnya ojo sampai sing menyelekitkan perasaan gitu ya. Nah ini juga ada tips lagi juga Mas Andri. Tadi kan tentang ketika konsep diri ya. Konsep diri kita udah tahu kita mau ngapain, mau nikah apa enggak nikah atau kapan nikahnya. Yang berikutnya adalah kita tuh juga perlu loh kasih tahu juga ke orang tua kita tentang konsep kita. Ketika misalnya kita mengatakan bahwa aku nggak mau aku memang tidak berencana untuk menikah. Aku berencana hidup sendiri. Nah itu diskusi dulu, ngobrol dulu dengan orang tua. Tujuannya supaya orang tua juga tahu gitu loh tentang ini pilihannya anakku itu. Orang tua setuju nggak setuju tapi sudah cerita dulu. Sudah cerita dulu kan. Jadi ketika nanti ketemu dengan keluarga besar itu orang tua malah nggak jawaban ngambang dalam artian misalnya kapan tuh nikah nggak tahu anaknya kan gitu kan akhirnya dilempar ya tapi ya anaknya punya pilihan sendiri lah udah biarin kan jadi lebih menenangkan itu bisa juga kayak begitu. Atau kita juga bisa cerita ke orang tua kita ntar deh kita rencana nikahnya itu memang kita udah punya pasangan udah punya pacar kayak gitu tapi rencana nikahnya ntar deh 2-3 tahun lah misalnya kayak begitu jadi kan kita juga punya backup lagi gitu lah selain juga mungkin bisa juga cerita ke saudara ya sepupu yang memang bestie banget kayak gitu ya nggak ember misalnya kayak gitu ya itu boleh juga jadi bisa saling backup itu tadi juga gitu lah. Pagi ya buat yang gabung di chat hanya say hello aja dari Utangler TV 72 nama akunnya. Selamat pagi host pagi juga. Mas Utangler ya Mas Utangler deh. Silakan loh Mas kalau mau tanya-tanya tentang ya kalau kamu udah posisi menikah sekarang aman aja sharing aja dulu sebelum menikah pernah di situasi kayak ini enggak. Terus gimana solusinya waktu itu Mas Utangler silakan aja ya. Kutunggu ya Mas chat lanjutannya ya. Break dulu deh ya. Boleh cerita kalau masalah belum nikah gitu kan. Termasuk ini aku nggak tahu ya tapi ini yang terjadi kita belajar banyak kasus aja ya. Tetanggaku itu cewek ya. Dulu sampai keceplosan dia sekarang kerja di Bali. Aku tanya,
orang tuanya kan sering curhat ke aku, kan aku griseni juga gitu ya dia. Mbok yo ngomong sama anakku itu kan anaknya deket juga sama aku gitu kan, cewek kan kerja di Bali. Mbok yo ngomong, Kak tanya nih kalau ibu udah pernah tanya belum ibu sebagai emaknya, aku bilang gitu toh. Kak tedas Mas Andre gitu kan, dicuekin. Mbok ya kalau Mas Andre kan temennya, baik masuk. Aku mau tanya apa Bu? Takonono kapan ada rapi ya dia gitu. Oke, aku tanyain kan. Kapan kamu mau nikah? Aku bilang apanya karena ibumu yang nyuruh aku tanya begitu. Aduh, makku ya takon nangkon gitu kan, gitu kan. Enggak terlepas kon benci atau gak dengan situasi ini. Aku pengen tahu aja konsep pikiranmu terhadap masalah pernikahan kayak opo. Aku tanya gitu kan. Kon kepinginnya nikah iku opo kebutuhannya? Dia bilang gini. Langsung tuh kriteria aku ae yo sing tak butuhno ya. Dia langsung menyebutkan kriteria pinginnya pasangannya apa? Lebih mapan dari aku. Aduh iki dia cewek sudah mapan masalahnya Bu gitu kan ya. Nah apa benar faktor ini juga menjadi orang sulit untuk mendapatkan jodoh, sulit open minded sama orang yang suka sama kita, perihal ekspektasi orang harus melebihi kita dalam segala hal terhadap apa yang kita punya sekarang. Jangan dijawab dulu ya, kita iklan dulu. Oke, baik, jangan kemana-mana sahabat Sonora.